Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas matematika bab 3 garis dan sudut. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian garis, kemudian kedudukan garis, kemudian sudut, pengertian sudut, penamaan sudut, penjumlahan dan pengurangan sudut. Nah, sekarang kita ke sub bab yang C, hubungan antara garis dan sudut. Nah, sebelum kita membahas tentang hubungan antara garis dan sudut, ada baiknya kita membahas tentang macam-macam sudut. Dulu waktu kalian SD, kalian sudah pernah mengetahui macam-macam sudut, yaitu yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip itu besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, contoh sudut lancip itu ini, sudut 18 derajat dan sudut 45 derajat itu merupakan sudut lancip karena kurang dari 90 derajat. Bentuknya lancip seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, sudut tumpul. Sudut tumpul itu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Besarnya itu lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Berarti 90 derajat ke atas. Misalkan 100 derajat, 150 derajat, sampai 179 derajat. Kurang dari 180 derajat. Nah, contohnya ini. Nah, kalau 93 derajat ini sudah masuk sudut tumpul karena lebih dari 90 derajat. Kemudian sudut 174 derajat juga merupakan sudut tumpul. Bentuknya seperti ini. Nah, kemudian sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya tepat 90 derajat. Nah, seperti ini, tepat 90 derajat. Itu namanya sudut siku-siku. Nah, kalau 93 derajat, berarti sudah masuk sudut tumpul. 92 derajat, sudut tumpul, seperti itu. Pokoknya kalau sudut siku-siku itu tepat 90 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian yang keempat adalah sudut lurus. Sudut lurus itu berupa garis lurus. Seperti ini. Nah, sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Kemudian sudut penuh. Sudut penuh itu sudut satu lingkaran penuh. Sudut satu lingkaran penuh besarnya 360 derajat. Nah, kemudian yang terakhir adalah sudut refleks. Sudut refleks itu sudut yang sudut refleks itu sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Jadi besarnya itu lebih dari 180 derajat. Misalkan 185 derajat, terus 200 derajat, terus 359 derajat. Nah, itu masuk sebagai sudut refleks. Nah, macam-macam sudut sudah tahu kan kalian? Pokoknya kalau lancip itu kurang dari 90 derajat dan bentuknya lancip seperti ini. Sudutnya kecil, kurang dari 90 derajat. Nah, kalau yang sudut tumpul, sudutnya itu besar, lebih besar dari 90 derajat. Sudutnya itu ya tumpul, nggak begitu lancip, tumpul. Kemudian kalau yang siku-siku tepat 90 derajat. Kalau yang sudut refleks itu lebih dari 180 dan kurang dari 360 derajat. Jadi antara 180 dan 360 derajat. Kemudian kalau sudut lurus itu 180 derajat. Kemudian sudut penuh, sudut satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Nah, hubungan antara garis dan sudut itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, sudut berpelurus, atau nama lain dari sudut berpelurus itu bersuplemen. Kemudian sudut berpenyiku atau berkomplemen. Kemudian sudut bertolak belakang. Nah, kemudian yang terakhir adalah sudut yang terbentuk jika ada dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, yang terakhir itu ada beberapa
bagian lagi, yaitu yang pertama sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut luar sepihak. Akan tetapi, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang sudut berpelurus. Nah, sudut berpelurus itu adalah dua atau lebih sudut yang memiliki satu titik pusat, dan jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Nah, jadi ada gambar seperti ini. Sudut AOB itu merupakan sudut lurus. Sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Kemudian sudut AOC dan sudut BOC itu adalah sudut yang saling berpelurus karena memiliki satu titik pusat, yaitu di O. Nah, sudut AOC merupakan pelurus dari sudut BOC. Begitu juga sudut BOC itu merupakan pelurus dari sudut AOC. Sehingga sudut AOC ditambah sudut BOC itu sudut AOC ditambah sudut BOC, kalau dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Karena apa? Karena sudut AOB-nya ini merupakan garis lurus yang besarnya 180 derajat, sedangkan sudut AOC dan BOC itu merupakan sudut yang berpelurus. Sehingga kalau dijumlahkan sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan 180 derajat. Nah, sudut AOC ini bisa juga dituliskan A. Misalkan A, besarnya sudut AOC itu A derajat, ditambah B derajat sama dengan 180 derajat. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari sudut B-nya? Misalkan sudut A-nya sudah diketahui A derajat, kemudian yang ini BOC-nya yang kita cari. Nah, berarti untuk mencari B derajat sama dengan 180 derajat dikurangi sudut ini A derajat. B derajat sama dengan 180 derajat dikurangi A derajat. Kalau yang dicari A, berarti A derajat sama dengan 180 derajat dikurangi B. Seperti itu. Atau boleh juga menggunakan ini, menggunakan 3 huruf, misalkan sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan 180 derajat, maka kalau kita cari sudut BOC sama dengan 180 derajat dikurangi sudut AOC. Kalau yang dicari sudut AOC berarti 180 derajat dikurangi sudut BOC. Seperti itu. Lanjut. Nah, contoh soal, perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan nilai X jika diketahui AOC-nya 75 derajat dan BOC-nya X. Kita cari nilai X-nya. Berarti kan yang diketahui maaf tulisannya jelek karena tidak terbiasa pakai ini. Diketahui sudut AOC sama dengan 75 derajat. Kemudian sudut
BOC itu sama dengan X. Nah, yang ditanya X-nya itu berapa? Nah, jawab. Berarti kan sudut AOC ini kalau dijumlahkan dengan sudut BOC itu jumlahnya 180 derajat. Kita tulis dulu sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan 180 derajat. Nah, kita sudah tahu sudut AOC-nya itu 75 derajat. Nah, kita cari sudut BOC-nya. Berarti sudut BOC sama dengan 180 derajat dikurangi sudut AOC, sudut AOC sama dengan sudut BOC-nya kan tadi X, berarti X sama dengan 180 derajat dikurangi sudut AOC-nya 75 derajat sama dengan berapa? 180 kurangi 75 derajat sama dengan 105 derajat. Coba 105 ditambah 75 derajat kan hasilnya 180 derajat. Begitu caranya. Kemudian contoh yang lain. Contoh soal yang nomor. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan nilai X, kemudian besar sudut POR, kemudian besar sudut QOR. Kita tulis dulu yang diketahui, yaitu sudut POR sama dengan 4X. Kemudian sudut QOR sama dengan 2X. Yang ditanya nilai X. Kita tulis dulu sudut POR ditambah sudut QOR sama dengan 180 derajat. Ini sudut ya. Nah, sudut POR-nya 4X ditambah 2X sama dengan 180 derajat. 4X ditambah 2X sama dengan 6X sama dengan 180 derajat. Maka X sama dengan 180 derajat dibagi 6. X-nya sama dengan 180 dibagi 6, 30 derajat. Jadi ketemu ini yang A, X-nya sama dengan 30 derajat. Kemudian sudut POR itu kan besarnya sama dengan 4X. Ini yang B. POR sama dengan 4X sama dengan 4 dikalikan X-nya tadi ketemunya berapa? 30
derajat sama dengan 4 kali 30 derajat 120 derajat. Kemudian yang C itu sudut QOR. Sudut QOR besarnya 2x sama dengan 2 dikalikan x-nya 30 derajat sama dengan ketemunya 60 derajat. Ketemu deh sudut POR-nya 120 derajat, sudut QOR-nya 60 derajat. Kalau dijumlahkan sudut POR ditambah sudut QOR ketemunya 180 derajat. Lanjut, perhatikan gambar di bawah ini. Sudut PRS 3x derajat, kemudian sudut QRS 5x plus 20 derajat. Yang ditanyakan nilai x, kemudian sudut PRS, kemudian sudut QRS. Sudut PRS ditambah sudut QRS sama dengan 180 derajat. Sudut PRS-nya itu 3x ditambah sudut QRS-nya itu 5x ditambah 20 derajat. Ini tanda kurung ini. Sama dengan 180 derajat. Nah, kita jumlahkan yang 3x sama 5x. 3x ditambah 5x. Nah, kemudian plus 20-nya kita pindah ke kanan. Sama dengan 180 derajatnya ditulis dulu. Plus 20 derajatnya dipindah ke kanan jadi min 20 derajat. 3x ditambah 5x, 3 ditambah 5 sama dengan 8x, sama dengan 180 dikurangi 20 sama dengan 160 derajat. X sama dengan 160 derajat dibagi 8. X sama dengan 16 bagi 8, 20 derajat. Ketemu, ini yang A, X-nya sama dengan 20 derajat. Nah, yang B, sudut PRS sama dengan 3x sama dengan x-nya kan udah ketemu 20, berarti 3 kalikan 20 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, yang C itu besar sudut QRS. Sudut QRS besarnya 5x ditambah 20. Berarti 5 dikalikan x-nya 20 ditambah 20 sama dengan 5 kali 20 100 ditambah 20 sama dengan 120 derajat. Selesai. Nilai x-nya adalah 20 derajat,
sudut PRS itu 3X, 3 kali 20 derajat sama dengan 60 derajat. Kemudian sudut QRS-nya adalah 120 derajat. Jadi sudut PRS dan sudut QRS kalau dijumlahkan besarnya 180 derajat. Seperti itu cara menghitungnya. Hubungan antar sudut yang selanjutnya adalah sudut yang saling berpenyiku. Pengertian dari sudut berpenyiku adalah bila terdapat dua atau lebih sudut dengan pusat yang sama di mana jumlah sudut tersebut adalah 90 derajat atau membentuk sudut siku-siku. Nah, istilah lain dari sudut berpenyiku ini adalah sudut berkomplemen. Kalau tadi yang sudut yang saling berpelurus itu nama lainnya adalah sudut yang bersuplemen. Kalau yang sudut yang berpenyiku itu nama lainnya sudut yang berkomplemen. Sudut yang berkomplemen atau sudut yang berpenyiku itu kalau dijumlahkan jumlahnya 90 derajat. Misalkan ada sudut AOB dan BOC yang berpenyiku. Nah, jumlah sudut AOB ditambahkan dengan sudut BOC sama dengan 90 derajat. Misalkan sudut yang berpenyiku ada 3 nih, seperti yang contoh yang kedua ini, gambar yang kedua ini. Sudut BOC, DOB, dan AOD. Nah, ketiga sudut ini kalau dijumlahkan juga harus 90 derajat. Harus 90 derajat. Jadi sudut X ditambah Y ditambah Z sama dengan 90 derajat, atau sudut COB ditambah sudut BOD ditambah sudut DOA sama dengan 90 derajat. Nah, misalkan ini sudut AOB ditambah sudut BOC sama dengan 90 derajat. Kalau kita mencari sudut BOC sama kayak yang tadi, sudut BOC berarti 90 derajat dikurangi sudut kita hapus dulu ini sudutnya jelek banget. Sudut AOB. Nah, kemudian kalau yang dicari sudut AOB berarti dibalik kayak yang tadi. Sudut AOB sama dengan 90 derajat dikurangi sudut BOC. Nah, aduh. Nah, yang ini juga sama. Kalau misalkan yang ditanya Z, berarti 90 derajat dikurangi X ditambah Y. Kalau yang ditanyakan Y, berarti 90 derajat dikurangi X ditambah Z. Seperti itu. Saya tuliskan aja ya. Kalau misalkan yang ditanya Z sama dengan 90 derajat dikurangi X ditambah Y. X ditambah Y nya dalam kurung. Kemudian kalau yang ditanya Y berarti 90 derajat dikurangi X ditambah Z dalam kurung. Kemudian kalau yang ditanya X berarti 90 derajat dikurangi Y ditambah Z dalam kurung juga. Y tambah Z nya di dalam kurung. Seperti itu.
Kemudian contoh soalnya tentukan nilai X dari soal di bawah ini. Yang A dulu. Yang A itu yang diketahui. Nah, ini nggak ada hurufnya, berarti yang diketahui langsung aja X derajat dan 37 derajat. Dua sudut yang berpenyiku, yang satu X derajat dan yang satu 37 derajat. Dua sudut ini kalau dijumlahkan harusnya 90 derajat. Sama dengan 90 derajat. Berarti X derajat ditambah 37 derajat sama dengan 90 derajat. Maka X sama dengan 90 derajat. Nah, plus 37 derajat dipindah ke kanan jadi min 37 derajat. Maka X sama dengan 53 derajat. Ketemu. Kemudian yang B itu yang diketahui dua sudut berpenyiku, yaitu yang satu 6X, yang satu 14X. Tinggal ditambahkan aja 6X ditambah 14X sama dengan 90 derajat. 6X tambah 14X sama dengan 20X. 20X sama dengan 90 derajat. Maka X sama dengan 90 derajat dibagi 20. X sama dengan 4,5 derajat. Kemudian yang C, kalau yang C ini ada 3, berarti 2X ditambah 3X ditambah X sama dengan 90 derajat. 2X ditambah 3X ditambah X sama dengan 90 derajat. 2 ditambah 3, 5 ditambah 1, 6. 6X sama dengan 90 derajat. Maka X sama dengan 90 derajat dibagi 6. X sama dengan 15 derajat. Ketemu. Jadi yang A X-nya ketemunya 53 derajat, yang B ketemunya 4,5 derajat, yang C ketemunya 15 derajat. Lanjut ke yang ketiga, yaitu sudut yang bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang menyatakan dua buah sudut yang posisinya saling bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang memiliki besar yang sama. Contohnya, sudut A itu bertolak belakang dengan C. Maksudnya bertolak belakang itu berlawanan arah gitu loh. Yang A madep ke sana, yang B madep ke sini. Berlawanan arah. Jadi punggung-punggungan, saling memunggungi seperti itu. Jadi kalau ada sudut yang saling memunggungi atau bertolak belakang, itu besarnya sama. Jadi sudut A sama dengan sudut C. Misalkan sudut A-nya 60 derajat, maka sudut C-nya juga 60 derajat. Kemudian sudut D
ini bertolak belakang dengan sudut B, saling memunggungi dengan sudut B. Maka besar sudut D itu juga sama dengan sudut B. Misalkan sudut D itu 70 derajat, maka sudut B juga 70 derajat, seperti itu. Sekian dulu hubungan antara garis dan sudut. Sudut-sudut yang terbentuk jika ada dua garis sejajar dipotong oleh garis lain akan saya jelaskan di video yang akan datang. Kemudian, nah tugas kalian itu adalah yang pertama, kalian harus merangkum apa yang telah saya videokan, yang telah saya jelaskan melalui video ini, kalian rangkum dalam buku catatan. Nah, kalau sudah dirangkum, nanti saya beri latihan soal. Nah, latihan soalnya nanti kalian kerjakan di buku tugas. Seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.